Selamat siang, perkenalkan nama saya Sutanto dengan NIM 10 2018 017. Sebelumnya saya akan memsimulasikan pemeriksaan patologi klinik blok 20, yaitu pemeriksaan urin. Sebelumnya jangan lupa memakai perlengkapan lengkap atau menggunakan APD lengkap seperti handscoon, masker, dan jas lab. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan makroskopik urin. Ya, di sini kita ada urin. Kita lihat pertama warna urin, apakah dia kuning, jernih, kuning kemerahan, kuning kecoklatan. Lalu kita lihat kejernihannya, apakah dia jernih atau keruh. Lalu kita lihat pH urinnya nanti, lalu kita periksa juga baunya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan protein urin dengan cara dengan asam sulfosalisilat 20%. Baik, yang pertama tabung reaksi, kita ambil 2 cc urin ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan asam sulfosalisilat 20% sebanyak 8 tetes. Lalu kita menggunakan penjepit, lalu kita panaskan di atas spiritus. Kita lihat hasilnya. Jika dia tidak berubah atau tidak ada kekeruhan, dia hasilnya negatif. Jika terlihat keruh tapi tidak terdapat kepingan, dia positif 1. Jika dia keruh terdapat kepingan, sedikit ada kepingan, dia positif 2. Jika dia banyak kepingan, dia positif 3. Jika dia terjadi gumpalan, dia positif 4. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan protein urin menggunakan asam asetat 6%. Kita ambil urin sebanyak 3/4 tabung. Lalu kita tambahkan asam asetat sebanyak 2-3 tetes. Kita panaskan kembali bagian atas tabung. Jika sudah selesai, kita lihat perbandingan atas dan bagian bawah. Bagian atas yang dipanaskan, yang bawah tidak dipanaskan. Jika tidak terjadi perubahan, hasilnya negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ESBA, di mana urin diambil sampai batas U dan reagen ESBA diambil sampai batas R. Pertama kita masukkan urin sampai batas U. Baik, sudah. Kita tambahkan reagen ESBA sampai batas R. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan reduksi glukosa urin, yaitu dengan menggunakan reagen Benedict. Saya akan masukkan reagen Benedict sebanyak 5 cc ke dalam tabung reaksi. Jika sudah, kita tambahkan 5-8 tetes urin. Jika sudah, tabung reaksi dapat dimasukkan ke dalam mesin pemanas air atau kita panaskan dengan spiritus. Jika dimasukkan ke dalam pemanas air, dapat ditunggu sampai 5 menit. Jika sudah, ambil, lalu kita goyangkan. Lalu kita lihat hasilnya. Jika tidak terjadi perubahan, negatif. Jika positif 1, dia berwarna kehijauan. Jika positif 2, kehijauan keruh. Ketiga, hijau kekuningan. 4, seperti merah bata. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan benda keton urin, yaitu kita menggunakan reagen Rotera dan amonium hidroksida pekat. Baik, kita ambil urin sebanyak 5 cc urin ke dalam tabung reaksi. Kita tambahkan reagen Rotera sebanyak 1 sendok kecil atau seujung pisau. Sudah. Lalu kita tambahkan amonium hidroksida pekat.
kita teteskan perlahan melalui dinding tabung. Jika sudah, kita biarkan selama 3 menit. Jika terbentuk cincin berwarna ungu, hasilnya positif, keton urin positif. Jika hasilnya negatif, akan berbentuk cincin berwarna coklat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara Gerhard. Sama seperti tadi, kita ambil 5 cc urin, kita ambil tetes Gerhard secukupnya, kita goyangkan sedikit. Jika sudah terjadi kekeruhan, selanjutnya kita saring tabung reaksi tadi. Jika sudah disaring, kertas saringnya bisa kita geser dan kita tambahkan reagen Gerhardnya kembali secukupnya. Lalu kita lihat, jika tidak terjadi perubahan, dia negatif. Jika terjadi perubahan berwarna ungu seperti anggur, hasilnya positif. Hasil pemeriksaan benda keton urin dapat menjadi hasil positif palsu jika terdapat fenol, salisilat, dan NaCO3. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bilirubin. Yang pertama melalui ada tes busa. Kita masukkan sekitar 5 cc urin atau 1/4 tabung. Jika sudah, kita tutup ujungnya lalu kita kocok. Kita lihat, jika tidak terdapat perubahan busa kehijauan, hasilnya negatif. Jika terjadi perubahan busa menjadi kehijauan, artinya bilirubin positif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara Harrison, di mana kita masukkan 5 tetes urin, 5 cc urin maksud saya. Lalu ditambah dengan 5 cc BaCl2 10% sebanyak 5 cc juga. Lalu kita saring dengan menggunakan kertas saring. Jika sudah, tunggu kertas saringnya sedikit kering. Jika sudah, kita tambahkan tetesan foset sebanyak secukupnya. Jika sudah, diamkan. Kita lihat pada kertasnya, jika dia berwarna hijau, tes Harrison pada bilirubin positif. Jika tidak ada perubahan atau polos, tes Harrison bilirubin negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan urobilinogen, di mana saya akan mengambil 10 cc urin atau setengah tabung reaksi, ditambah 1 cc Wells Diamond banyak 1 tetes. Jangan lupa kita menggunakan background alas bawah putih, dan kita lihat hasilnya positif. Dia akan terlihat warna merah dari atas. Selanjutnya saya akan membuatkan pencairannya. Kita buat 2 tabung kita buat 2 tabung berisi, kita buat 2 tabung, kita tambah 1 cc urin kepada keduanya, 1 cc urin, 1 cc urin. Lalu kita tambahkan Aquades sebanyak 9 cc kepada kedua tabung. Jika sudah, yang satu kita taruh. Ini akan menjadi pencairan 1/10. Dari pencairan 1/10 yang satunya lagi kita bagi 2. Jika sudah, kita tambahkan 5 cc Aquades kembali. Jika sudah, kita tambahkan 5 cc Aquades. Akan menjadi pengecaran 1/20. Yang 1/21 kita taruh, 1/20 yang ini kita bagi 2 kembali. Lalu kita tambahkan kembali 5 cc Aquades. Jika sudah, akan menjadi cairan pengecaran 1/40. Yang satu kita taruh dan yang 1/41-nya lagi kita bagi 2 kembali. Lalu kita tambahkan Aquades lagi.
Ini akan menjadi pengecaran 1/80. Yang 1/81 kita buang setengah. Jika sudah, kita tambahkan kembali Aquades sebanyak 5 cc. Jika semuanya sudah, kita tambahkan Welles Diamond kembali sebanyak 1 cc ke setiap tabung reaksi. Kita lihat dengan dengan background bawah putih kembali. Kita lihat dari atas, didapatkan hasil positif atau warna kemerahan terakhir ada pada tabung reaksi dengan pencairan 1/80, dan hasil negatif terakhir ada di pencairan 1/160. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan urobilin urin, yaitu menggunakan urin segar. Saya ambil 5 cc urin, masukkan ke tabung reaksi, lalu kita ambil lugol secukupnya, lalu kita tambahkan cairan reagen Sislinger sebanyak 5 cc juga. Jika sudah, kita saring. Kita saring. Jika sudah, kita singkirkan kertas saringnya. Lalu kita lihat dengan background gelap. Kita lihat hasil fluoresensinya. Jika dia berwarna jernih seperti air, artinya hasilnya negatif. Jika positif 1, dia akan terlihat seperti kuning terang. Lalu jika dia positif 2, dia akan berwarna kuning kuning seperti pekat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sedimen urin, di mana dibutuhkan alat centrifuge. Baik, saya akan mengambil 7-8 cc urin. Baik, sudah. Selanjutnya, menurut SOP, mesin centrifuge tidak bisa dilakukan dengan satu tabung reaksi, dia harus sejajar atau seimbang. Jadi kita harus membuat 2. Jadi saya masukkan kembali 7-8 cc urin. Jika sudah, kita masukkan kepada tabung centrifuge dengan format dengan kecepatan 2000 rpm dengan lamanya sekitar 5 menit. Jika centrifuge sudah selesai, kita tunggu sampai 5-10 menit setelah centrifuge selesai. Baru kita ambil urinnya. Urinnya sudah kita dapatkan. Lalu jangan lupa kita buang secara perlahan sampai horizontal. Lalu hitung 1, 2, 3, lalu kita tegakkan. Nanti akan tersisa sekitar setengah cc atau setengah mililiter. Selanjutnya kita ambil objek gelas. Lalu kita ambil sediaan yang tadi setengah cc secukupnya, kita taruh di objek gelas. Setelah sudah, kita ambil cover gelas, kita taruh, lalu kita amati di bawah mikroskop. Jangan lupa untuk melihat mikroskop pada mikroskop pemeriksaan cair. Kondensor kita tutupkan dan diafragmanya kita tutup. Kita lihat pertama kali pada pembesaran 10, kita akan bisa melihat silinder-silinder dan epitel. Lalu kita naikkan ke pembesaran 40 kali, kita akan melihat eritrosit, leukosit, dan kita dapat memastikan silinder apa yang terdapat pada urin. Selanjutnya, saya akan melakukan pemakaian urin, di mana dibutuhkan 4 tempat untuk menyimpan urin, yang semuanya sudah disediakan pengawet. Di tabung pertama biasa kita ambil pada jam 7 sampai jam 11, kedua jam 11 sampai jam 15,
yang ketiga dari jam 15 sampai 19, yang terakhir dari jam 19 sampai jam 7 pagi. Biasanya kita pada tabung pertama, urin jam 7 pagi biasanya kita buang dan sisanya kita tampung, begitu juga seterusnya. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan urin pada tabung pertama ke tabung gelas ukur atau tabung ukur. Dapat dilihat hasilnya sebanyak 100 cc. Jika sudah, kita lakukan pada tabung kedua, ketiga, dan keempat tadi. Baik, pada keadaan normal jumlah urin akan semakin sedikit dan berat jenis akan semakin meningkat. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berat jenis urin, di mana tadi kita sudah masukkan urin sebanyak 100 cc, dan di sini saya membutuhkan alat yang bernama urinometer, di mana urinometer harus mengambang, dan cara memasukkannya harus kita putar dan pastikan urinometer ini tidak menempel pada pinggir gelas ukur, dan jika mungkin minimalkan sedikit mungkin, atau jika bisa jangan sampai ada busa pada urin tersebut. Baik, jika sudah, kita lihat di sini didapatkan angka 10 pada alat urinometernya, berarti berat jenis yang kita dapatkan 1.010. Baik, pada alatnya ini dapat kita lihat di sini ada suhu terak alat itu 20, dan sebagai contoh kita berada di ruangan yang bersuhu 26 derajat Celcius, maka 26 dikurangi 20 didapatkan hasil 6, lalu dibagi 3 akan didapatkan hasil 2. Maka jika dia tanpa tanpa pengeceran atau ditambahkan aqua, maka hasilnya bisa langsung kita tambahkan. Berarti jika tadinya hasilnya 1.010, jika kita tambahkan 2, dia akan menjadi 1.012. Jika dia dilakukan pencairan, sebagai contoh 50 cc urin, maka kita akan menambahkan aqua sebanyak 50 cc. Baik, jika hasil terteranya sama seperti tadi 10, maka hasilnya kita kalikan 2 terlebih dahulu, baru kita tambahkan suhu tertera. Misalnya tadi 50 dan hasilnya 1.010, kita kali 2 terlebih dahulu, berarti dia akan menjadi 1.020 ditambahkan dengan suhu tertera 20 dan ruangannya 26, berarti 26 dikurangi 20, 6 dibagi 3 akan mendapatkan 2. Jadi nanti hasilnya akan menjadi 1.022. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes pemeriksaan carik celup. Saya akan memasukkan urin sampai sedikit penuh. Baik, jika sudah, saya akan mengambil strip carik celupnya. Saya akan masukkan sampai batas dia. Jika sudah, tunggu beberapa detik. Jika sudah, angkat, kita ketrik di atas tabung reaksinya perlahan. Jika sudah, kita ambil tisu sedikit, kita ketrik untuk mengeringkannya kembali. Jika sudah, kita baca di belakang tabel, biasanya ada urutannya, itu kita baca dari bawah ke atas. Selanjutnya saya akan memeriksa tes kehamilan, di mana saya akan melakukan yang pertama menggunakan tes direct, di mana kita ada reagen positif, reagen negatif, lalu yang ini kita mendapatkan HCG latex. Seperti biasa, kita teteskan urin pada sini secukupnya. Jika sudah, kita ambil reagen negatif tadi, kita teteskan pada kolom kedua.
dan reagen positif pada kolom ketiga. Jika sudah, kita ambil HCG latexnya. Kita teteskan sebanyak urin yang kita teteskan pada kolom 1, 2, dan 3 tadi. Jika sudah, jangan lupa kita menggunakan tisu dan kita ambil pengaduknya. Kita aduk pada kolom pertama. Jika sudah, kita hapus atau kita bersihkan pengaduknya, baru kita masuk ke kolom kedua, dan begitu selanjutnya. Jika sudah, kita goyangkan sedikit. Jika sudah, kita baca hasilnya. Bisa terlihat di sini pada kolom pertama urin dan ditambah HCG latex terjadi aglutinasi seperti pasir. Pada kolom kedua, pada kontrol negatif, kita lihat dia tidak terbentuk aglutinasi sama sekali. Dan pada kolom ketiga yang kita taruhkan urin lalu reagen positif dan HCG latex, terdapat aglutinasi halus. Baik, jika hasilnya saya baca di sini, hasil yang didapat adalah terdapat HCG pada urin. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan cara indirect atau menggunakan strip. Saya masukkan urin kepada tabung reaksi hingga hampir penuh. Lalu di sini saya ambil stripnya. Ambil strip, sebagai contohnya strip. Di sini terdapat batas reagen yang dimasukkan ke dalam urin. Kita masukkan, kita tunggu beberapa saat. Jika sudah, kita keluarkan dan kita keringkan. Jika sudah, kita baca, dan maksimal membacanya itu hanya selama 1 menit. Jika melebihi itu bisa dianggap invalid. Baik, untuk hasil, jika dia terdapat 2 garis, maka hasilnya positif. Jika dia terdapat 1 garis, dia hanya negatif. Jika dia tidak terdapat garis sama sekali, hasilnya akan invalid. Sekian pemeriksaan urin dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.